Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi lagi untuk pembahasan OSN Fisika 2022 nomor 29 untuk soal tumbukan partikel. Mudah-mudahan video ini bisa membantu yang mau persiapan untuk OSN atau sebagai pendalaman pada materi momentum dan tumbukan ya pada pelajaran fisika. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK Fisika 2022 nomor 29 mengenai tumbukan partikel. Soalnya sebagai berikut ya. Gambar memperlihatkan sistem 3 bola identik. Bola 2 dan bola ketiga dalam keadaan diam dan kontak satu sama lain. Bola 1 bergerak dengan kelajuan 0,75 V0, di mana nilai V0-nya adalah 18 meter per second. Di sepanjang garis yang melewati titik kontak bola kedua dan bola ketiga. Jika bola 1 menumbuk bola 2 dan bola ketiga secara elastik, maka kelajuan bola 2 setelah tumbukan adalah berapa meter per second. Baik, sekarang kita akan mulai dengan pembahasannya ya. Untuk menurut saya, untuk ini sebenarnya soalnya kurang lengkap ya. Jadi kita tidak tahu informasi mengenai keadaan tumbukannya setelah tumbukan seperti apa. Sebenarnya ada dua kemungkinan yang saya bisa lihat. Yang pertama, itu ketika bola 1 menumbuk bola 2 dan 3, dia bisa berhenti. Kemudian bola 2 dan bola 3 akan terpantul ke kanan ya. Itu kemungkinan pertama. Bisa juga kemungkinan keduanya adalah bola 2 dan 3 akan terpantul ke arah tertentu ya. Dan bola 1 mungkin balik lagi ya, mungkin balik lagi dengan kecepatan yang berbeda tentu saja. Oke, untuk lengkapnya mari kita lihat analisis yang versi kedua tadi ya. Jadi saya akan bahas mengenai versi yang kedua. Oke, sekarang kita tuliskan dulu kecepatan awalnya, saya tuliskan dalam U saja ya, yang nilainya sama dengan 3/4 V0 arahnya ke kanan ya. Kemudian saya akan perjelas untuk kasus yang kedua tadi ya. Jadi ini adalah keadaan ketika sesaat sebelum tumbukan ya. Jadi mengenai seperti ini. Yang kan bola ini punya ukuran ya, punya dimensi sedikit meskipun partikel. Maka kemungkinan besar bola 2 ini akan terpantul ke arah sini seperti tadi saya sebut ya. Dan bola 3 akan terpantul ke arah sini. Tepatnya seperti ini ya. Jadi saya gambarkan dulu. Ini adalah keadaan ketika terjadi setelah tumbukan. Jadi V1 mungkin ke kanan ya. Kemudian V2-nya ke arah atas ya. Dan V3-nya ke arah bawah seperti ini. Jadi ini yang akan saya analisis. Saya lengkapi datanya untuk geometrisnya. Berarti ini kan 2 kali jari-jari. Ini juga 2 kali jari-jari, ini juga 2 kali jari-jari. Sehingga terbentuk segitiga sama sisi ya. Jadi 60 derajat sudutnya bagi 2 30-30. Jadi nanti V1, V2 itu akan berarah ke sana, V3 akan berarah ke sini ya, kalau ambil asumsinya seperti ini. Oke, mari kita lihat dulu. Jadi apa yang kita bisa simpulkan di sini, karena ini simetris, jadi nilai kecepatan V2 dan V3 pasti sama ya. Oke, saya misalkan dengan V dulu saja. Kemudian kita ambil dulu arah positif ke kanan ya. Nah, setelah itu baru kita tuliskan hukum momentumnya, yaitu jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Keadaan sebelum tumbukan ya ini ya, momentumnya dari bola 1 saja. Kalau kita tuliskan ya, M kali U ya, ini kecepatannya U, sama dengan setelah tumbukan MV1 tambah MV2 tambah MV3 ya. Tapi ini kan dalam notasi vektor ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam besarnya, berarti M kali U itu, ini bisa coret dulu. Jadi nanti kita dapatkan U ya dalam arah X ya ini. V1 ya tetap dalam arah X, tapi untuk V2 kan V dikali kosinus 30 ya, karena ke arah kanan yang kita lihat. Demikian juga V3 ya, yaitu V kali cos 30 ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa jabarkan ya, menjadi seperti ini. U sama dengan V1. Nah, ini kan sama. Jadi kita kalikan 2 saja. Setelah itu kita masukkan cos 30 setengah akar 3 ya. Di sini kita punya persamaan dalam U, V1 dan V ya. Karena kita mau menghitung nilai V, berarti saya jadikan V1 sama dengan. Oke, jadi V1 sama dengan U minus V akar 3. Ini duanya sama setengahnya, kan bisa dijadikan 1.
Kemudian di sini jelas bahwa tumbukannya antara bola 1 dan 2 dan 3 itu secara elastis. Jadi jumlah energi kinetik sesudah dan sebelumnya harus sama. Oke, kita tuliskan persamaannya. Setengah MU kuadrat ini adalah energi kinetik awal. Ini energi kinetik partikel 1, ini energi kinetik partikel 2, dan ini energi kinetik partikel 3 ya. Oke, kita masukkan saja nilai dari kecepatannya ya. Jadi ini kan kecepatannya U ya. U kuadrat sama dengan ini V1 kuadrat ya, yang ke kanan. Kemudian V kuadrat itu besar kecepatannya ya. Dari yang ini V2 dan V3, V tambah V kuadrat juga lagi. Sehingga bentuknya menjadi U kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah 2V kuadrat. Nah ini persamaan juga dalam V1 dan V. Berarti kita bisa eliminasi untuk mencari nilai V-nya. Jadi V1 ini saya eliminasi ke sini, masukkan ke sini ya. Saya tuliskan di tempat yang baru ini U kuadrat sama dengan V1 ini kita ganti dengan ini. U min V akar 3 kuadrat. Tambah 2V kuadrat. Oke, kita kuadratkan saja. U kuadrat min 2 kali U kali V akar 3 ini. Tambah dengan ini dikuadratkan berarti 3V kuadrat. Tambah dengan 2V kuadrat. Nah ini kan sama bisa jumlah ya. 5V kuadrat. Dari sini kita lihat terbentuk persamaan kuadrat. Saya rapikan. Ya, ini U kuadratnya sama. Jadi ini 5V kuadrat dikurang 2 akar 3 U kali V. Ini variabelnya kan V ya. Jadi kita akan nyatakan dalam U, kita keluarkan V-nya. 5V min 2 akar 3U. Dari sini tentu saja kita pakai yang ini ya. 5V min 2 akar 3U sama dengan 0. Atau tepatnya V sama dengan 2 akar 3 dibagi 5U. Jadi inilah rumus kecepatan dari V yang ditanya ini. Kita substitusikan 2/5 akar 3 kali 3/4 V0. V0-nya kan 18 ya. Kemudian kita kalikan menjadi bentuk desimal ya dengan akar ya. Jadi ini 2 sama 4 kan bisa coret 2 ya, ini bawahnya. Nanti 3 kali 18 kali 54 dibagi dengan 10. 5,4 akar 3. Kalau kita hitung nilainya berkisar 9,353 meter per second. Dan kalau kita bulatkan jadi satu tempat desimal, kita tulis 9,4 meter per second. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2022 nomor 29 ini. Nantikan terus video pembahasan berikutnya untuk seri OSN Fisika ini ya. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, share, dan komen jika ada pertanyaan, serta nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan mengenai info terbaru dari saya untuk video-video lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.